Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agus di channel Agus Kang Blangkon. Hari ini kita belajar mengaji tentang filsafat, dibawakan oleh Dr. Fahrudin Faiz. Yuk kita lihat videonya. Semoga kita mendapatkan ilmu. Yuk, check it out. Dunia adalah negeri tempat beramal, tapi ada rumusnya. Rumusnya apa? Barang siapa bertemu dengan dunia dengan rasa benci dan zuhud, ia akan berbahagia dan memperoleh faedah darinya. Jadi jangan jatuh cinta sama dunia, zuhudlah. Zuhud itu memandang kecil, memandang tidak terlalu penting. Maka dunia akan kamu dapati banyak manfaatnya. Dunia itu alat, maka jadikan dia alat untuk tujuanmu. Jangan dibalik, kamu yang jadi alatnya dunia. Banyak orang yang hari ini terbalik, dia jadi alatnya dunia, bukan dunia yang jadi alatnya untuk mendekat pada Allah. Namun barang siapa bertemu dunia dengan perasaan rindu dan hatinya tertambak pada dunia, ia akan sengsara dan akan berhadapan dengan penderitaan yang tidak dapat ditanggungnya. Apapun yang menurutmu bagus, indah di dunia ini, sikapilah dengan zuhud. Anggaplah dia kecil, tidak terlalu penting. Karena kalau kamu jatuh cinta beneran, rindu beneran, tertambat beneran sama dunia, bersiaplah untuk menanggung segala penderitaan dan resikonya, apapun itu. Bismillah, kita mulai lagi ngaji kita. Bulan ini kita ambil tema muhasabah. Maka kita ambil tokoh-tokoh sufi besar untuk membantu kita melakukan muhasabah. Malam ini kita temui beliau. Mungkin teman-teman sudah akrab, sering mendengar namanya, tapi menekuni secara serius mungkin nunggu kalau kuliah di filsafat akhlak atau di akhlak tasawuf biasanya ketemunya. Di mata kuliah yang lain saya tidak tahu. Tentang beliau ini mungkin yang belajar ilmu kalam pernah mendengar cerita beliau dengan salah seorang muridnya yang terkenal sekali, namanya Wasil bin Atok. Wasil bin Atok ini salah satu murid beliau, pintar sebenarnya Wasil bin Atok itu. Wasil bin Atok itu, di antara uniknya Wasil bin Atok itu cadel, tidak bisa ngomong R. Kalau Arab ya ro, tidak bisa ngomong ro, agak cadel lidahnya. Tapi karena beliau ini pinter, misalnya ceramah apa pidato apa ngomong apa itu, beliau selalu bisa menghindari huruf ro. Itu tidak sembarangan kan ngomong, kok bisa menghindar terus dari huruf ro. Itu di antara pinternya Wasil bin Atok. Suatu ketika ada orang bertanya pada Syekh Hasan Al-Basri ini, Syekh, hari ini saya melihat ada kelompok di kalangan kita yang suka mengkafir-kafirkan. Dulu ya, bukan sekarang, zamannya Imam Hasan Basri. Ada yang bilang bahwa begitu orang melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka dia kafir. Tapi ada juga yang mungkin kalau bahasa ini terlalu santai. Orang melakukan salah apapun tetap pokoknya dia masih mukmin.
Itu kalau zaman itu kan dikenal perdebatan antara kelompok Khawarij dan cabang-cabangnya juga kelompok Murji'ah. Yang satu bilang oke saja, masih mukmin meskipun melakukan dosa. Yang satu bilang ndak, sudah kafir. Terus yang benar yang mana? Kalau ada orang melakukan dosa itu, dia masih mukmin apa sudah kafir? Sebelum Imam Hasan Al-Basri jawab, Wasil bin Atha angkat tangan. Jadi tanpa diminta untuk jawab, Wasil bin Atha jawab, menurut saya orang ini tidak kafir, ya tidak mukmin. Itu nanti jadi cikal bakal lahirnya pandangan yang dikenal dalam teologi Mu'tazilah, namanya manzilah bainal manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat. Kapan-kapan ya tema ini kita mau Syekh Hasan Basrinya ini. Jadi ada muridnya nyerobot jawaban, tapi beliau tidak marah. Beliau cuma bilang, karena setelah itu Wasil bin Atha setelah jawab itu berdiri terus nyari sudut masjid yang lain untuk mojok bikin kajian lain yang baru. Imam Hasan Basri cuma komentar, i'tazala anna Wasil. Wah, Wasil sekarang sudah misah nih dari kita. Jadi tidak marah-marah, tidak kamu murid kayak gimana kamu, enggak. Beliau enggak marah-marah, cuma komentar i'tazala anna Wasil. Ada yang bilang dari sinilah nanti muncul istilah Wasil dan kawan-kawan disebut kelompok Mu'tazilah. Oke. Imam Hasan Al-Basri ini termasuk tabi'in. Gurunya adalah para sahabat besar. Jadi Umar, Utsman, bahkan Ali, Abdullah bin Umar, pokoknya sahabat-sahabat besar hampir semua jadi gurunya. Lahirnya di lingkungan rumahnya Rasulullah, karena ayah dan ibunya itu maula. Maula itu sebut saja pembantu. Ayah dan ibunya dulunya budak dari Irak yang menikah. Kemudian ayahnya pembantu di rumahnya Zaid bin Sabit. Nanti Imam Hasan Al-Basri ini bahkan sempat disusui oleh salah seorang istri Rasulullah yang dikenal cerdas, Ummu Salamah. Jadi ini punya posisi dan kedudukan yang luar biasa. Dari sisi masa kecilnya, guru-gurunya tidak perlu diragukan lagi. Dan beliau termasuk tokoh yang nanti dikenal sangat menguasai agama. Tokoh yang dikenal ungkapan-ungkapannya banyak berpengaruh hingga hari ini. Kalau bahasa kita hari ini, quote-quotesnya itu luar biasa. Itu Imam Hasan Al-Basri. Umur 15 tahun beliau pindah dari Madinah ke Basrah. Makanya nanti gelarnya jadi Hasan Al-Basri, karena tinggal di Basrah. Oke, sekarang kita lihat apa yang bisa kita ambil untuk muhasabah dari gagasan-gagasan sufistik Imam Hasan Al-Basri. Kalau ada yang tanya, Pak, ini kan ngaji filsafat, kok temanya tasawuf? Nggak tahu saya juga jawabnya gimana. Pokoknya ngaji baiklah. Kalau di jurusan akidah filsafat Islam ini ya biasanya ada di mata kuliah akhlak tasawuf. Di UIN mata kuliah akhlak tasawuf itu hampir ada di semua prodi. Oke, jadi yang kuliah di UIN mungkin pernah juga ketemu dengan beliau, Imam Hasan Al-Basri. Oke, beliau ini selain ngaji ke tokoh-tokoh besar, hidupnya awalnya seorang pedagang mutiara. Makanya beliau dikenal Hasan, di antara julukannya Hasan si pedagang mutiara.
ada beberapa versi tentang konversi pertobatan seorang Hasan Basri dari ulama yang luar biasa kemudian menjadi sufi. Kalau teman-teman membaca kitabnya Fariduddin Attor yang terkenal sekali, itu diterjemahkan judulnya Warisan Para Aulia, atau judul aslinya Tawqiratul Aulia. Jadi Hasan Basri ini satu ketika datang ke seorang kliennya jual beli mutiara, kebetulan seorang perdana menteri di daerah Bizantium. Bizantium itu satu kota di Yunani kuno yang nanti zaman Romawi namanya ganti Konstantinopel, zaman Turki Utsmani ganti jadi Istanbul. Nah, Perdana Menteri ini satu ketika ngajak Imam Hasan al-Basri ini jalan-jalan ke satu tempat. Jadi di kerajaan itu, di satu tempat ada satu tenda. Di tenda itu pas Hasan al-Basri ke sana, tiba-tiba datang ratusan pasukan. Kemudian merubungi tenda itu, ngomong-ngomong apa sedikit terus pergi. Kemudian setelah ada pasukan datang ulama-ulama, orang pintar, filosof, cendekiawan, ratusan juga, muter-muter di tenda itu, ngomong-ngomong sebentar terus pergi. Setelah itu datang juga perempuan-perempuan cantik, muter-muter juga di tenda itu terus pergi juga. Terakhir datang orang-orang tua, muter di situ terus pergi. Paling akhir datang rajanya, muter juga di situ terus pergi. Ini Hasan al-Basri heran, itu ngapain sih orang-orang itu? Kok muter-muter semua di tenda, ngeruneng gak jelas terus pergi? Cerita sufi itu kan gitu, menarik kalau diceritakan. Diceritain sama Perdana Menterinya, di tenda itu, di dalamnya adalah makamnya putra mahkota. Jadi waktu putra mahkota ini masih muda, semua orang mencintainya. Pinter, ganteng, jagoan, pokoknya harapan pemuda-pemudi bangsa negara. Dia semua mengharapkan dia nanti mengganti raja. Tapi terus masih di usia muda, tiba-tiba sakit. Semua dokter kerajaan tidak bisa ngatasi, dan akhirnya meninggal. Dan dimakamkan di situ yang ada tendanya. Nah, orang tadi yang datang muter-muter ngeruneng itu sebenarnya sedang semacam muhasabah atau apa ya. Jadi misalnya yang pasukan tadi muter-muter di situ, yang diucapkan apa? Wahai pangeran, kalau yang melawanmu, kalau yang membuatmu sakit, membuatmu mati adalah pasukan yang bisa kami lawan, kami siap mengorbankan nyawa untuk membelamu. Tapi yang membuatmu sakit dan meninggal adalah sesuatu yang tidak mungkin kami lawan. Muter-muter terus pergi. Selanjutnya datang lagi orang-orang pintar, para ulama. Wahai putra mahkota, kalau yang bisa menyelamatkanmu adalah ilmu, pengetahuan, filsafat, kami siap melawannya. Terserahlah, butuh santri ngaji filsafat berapa tak kerahkan. Tapi yang datang mengambil nyawamu adalah sesuatu yang tidak terlawan bahkan oleh kepandaian kami. Terus datang yang muda-muda, cantik-cantik juga begitu. Kalau bisa kami tukar nyawamu, keberadaanmu dengan kecantikan kami, dengan keindahan kami semua siap. Terakhir, yang orang-orang tua tadi juga begitu. Kalau boleh ditukar, kita yang sudah tua saja yang berangkat duluan. Terserah mau ditukar berapa dari kami semua, umur-umur kami. Tapi yang membuatmu meninggal adalah sesuatu yang tidak terlawan. Dan yang terakhir, rajanya datang. Wahai anakku, apapun yang ada di negara ini dalam kuasaku, kalau memang mungkin bisa aku tukar dengan kehidupanmu kembali, aku tukar.
Tapi ternyata tidak bisa, tidak laku. Bahkan kerajaan dan seisinya dan raja-rajanya sekaligus. Jadi tiap hari ada adegan ini. Dan ini menyentuh seorang Hasan Basri. Akhirnya beliau pulang, sampai di rumah terjadi konversi, mengalami kesadaran yang luar biasa bahwa dunia ini sebenarnya tidak ada harganya. Bahkan satu negara dibandingkan satu nyawa saja tidak bisa dilawan. Oke, nanti dari situ nanti Hasan al-Basri punya konsep tentang dunia yang khas, yang agak negatif, yang agak menjauh dari dunia. Sampai nanti beliau dikenal sebagai tokoh sufi besar awal. Yang tokoh-tokoh awal itu kadang disebut zuhad, ahli zuhud, atau nusak, ahli ibadah. Oke, karomah-karomahnya juga banyak. Silahkan dibaca di buku-buku. Kalau karomah-karomah itu kan ya. Yang di Fariduddin Akbar itu ada beberapa. Yang masih saya ingat itu satu ketika ada muridnya, namanya Abu Ammar. Abu Ammar ini murid pinter yang juga punya jamaah sendiri. Satu ketika Abu Ammar ini waktu ngaji, ngajar santri-santrinya kayak gini, ada seorang santrinya yang cantiknya luar biasa. Sampai dia terpesona, sampai apalannya hilang semua. Ya, makanya ngawatiri ya kalau jamaahnya. Jadi terus menghadap sama Imam Hasan al-Basri, guru, tidak tahu apa yang menimpaku sekarang. Pikiranku kacau, tidak karu-karuan. Hafalan Quranku hilang. Tidak bisa lagi aku ngajar. Bu, aku tolong didoakan biar kembali lagi semuanya seperti semula. Katanya Syekh Hasan al-Basri, oke, karena sekarang musim haji, kamu berangkatlah ke Mekah. Di sana ada masjid, namanya Masjid Khaif. Nanti di sudut masjid ada orang tua yang selalu di situ karena berzikir. Tunggulah kalau dia sedang berzikir. Kalau sudah selesai, temuilah, minta didoakan oleh beliau. Akhirnya muridnya ini benar datang ke Mekah mencari Masjid Khaif. Dan benar, di masjid itu memang ada orang tua yang selalu duduk di depan, di sudut masjid, berzikir. Tidak berani mengganggu, ditunggu. Waktu menunggu si orang tua ini berzikir, tiba-tiba datang seseorang yang pakai baju putih-putih, agak bercahaya, dirubung orang banyak. Semuanya minta salaman, termasuk syekh yang sedang zikir itu. Setelah itu, setelah salaman, ngobrol sebentar, terus yang orang yang baju putih-putih tadi pergi. Barulah muridnya Abu Ammar menemui orang tua, menceritakan keadaannya. Saya ini hafalanku hilang gara-gara muridku yang terlalu cakep. Akhirnya sama si syekh yang tua ini didoakan. Terus, kamu ini siapa kok tahu-taunya aku bisa mendoakan semacam ini? Saya dari Basra, muridnya Hasan al-Basri. Terus kata kiai ini, loh, gurumu Hasan Basri loh, kok kamu malah datang padaku? Kurang ajar gurumu itu, masa rahasiaku diungkap begitu saja? Sekarang rahasianya juga aku ungkap. Yang tadi datang putih-putih itu, yang disalami orang banyak termasuk aku, itu tadi gurumu Hasan al-Basri. Beliau biasanya memang kalau habis asar datang ke sini ngobrol sama aku. Terus kalau maghrib balik lagi ke Basrah. Basrah Mekah sekitar 1.500-an kilo lah. Kamu yang punya guru kayak Hasan Basri itu sebenarnya tidak butuh aku. Oke, itu karomah-karomah ya kita. Antara lain itu, yang lain banyak. Tapi malam ini kita ngaji, kita belajar apa yang diajarkan oleh Imam Hasan al-Basri. Ini dari beberapa sumber saya ambil cara berpikir sufistiknya. Yang pertama, ada pendefinisian yang
sedikit berbeda, lebih mengarah ke dunia batin tentang apa itu muslim, apa itu mukmin, siapa itu sufi, siapa itu faqih. Faqih itu ulama ahli agama. Muslim adalah orang yang memasrahkan hati dan jiwa hanya kepada Allah. Kalau ini bisa dipahami dari definisinya, aslama yuslim. Tapi ada tambahannya. Yang kedua, membuat nyaman muslim yang lain dari gangguannya. Jadi kalau kalian ngaku muslim yang sejati, maka cirinya adalah batinmu, hidupmu, kamu pasrahkan sepenuhnya kepada Allah, dan keberadaanmu adalah rahmat bagi sekelilingmu. Orang sekelilingmu nyaman dengan keberadaanmu, itulah muslim. Kalau masih ada yang gelisah, masih ada yang susah dengan kehadiranmu, kamu belum muslim yang sejati. Kalau keberadaanmu hanya menggelisahkan, hanya nambah masalah, kamu belum muslim yang sejati. Itu definisi dari Imam Hasan Al-Basri. Kalau mukmin apa? Kalau mukmin adalah orang yang sadar, orang yang tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Allah itulah yang harus dia lakukan. Ciri pertama. Terus dia takut pada Allah. Kemudian yang kedua, kalau dia menafkahkan hartanya atau beramal, seolah-olah dia tidak tahu. Dia tidak merasa kehilangan apa-apa. Tidak ada satupun barang dunia yang dia eman. Itu mukmin. Jadi bedanya muslim sama mukmin, kalau muslim itu kepasrahan jiwa dan kerahmatan kehadiranmu dalam lingkunganmu. Kalau mukmin itu perilaku seorang yang percaya terhadap firman Allah, kemudian orang yang hanya takut pada Allah, dan orang yang tidak perhitungan saat melakukan kebaikan. Itu mukmin. Nah, itu definisinya memang definisi sufistik. Kalau sufi apa? Sufi adalah orang yang hatinya isinya hanya Allah, selalu bertakwa pada Allah. Kalau bicara selalu benar, menepati janji, suka silaturahim, menyayangi yang lemah, tidak memuji diri, dan mengerjakan yang baik-baik. Saya bilang ini tadi bahannya muhasabah. Kalian kan ngaku muslim, sudah muslim beneran apa enggak? Kalian ngaku mukmin, sudah mukmin beneran apa enggak? Kalau sufi saya enggak tahu kalian ngaku sufi apa enggak. Kalau faqih, ini bagi yang ngaku ulama, ngaku kiai, ngaku ahli agama, definisinya mungkin agak berbeda. Kalau menurut Imam Hasan Al-Basri, faqih adalah orang yang zahid terhadap dunia. Jadi berarti faqih itu harusnya orang yang tidak lagi butuh dunia, senang akhirat. Kemudian orang yang memahami agamanya, kalau ini pasti. Kemudian orang yang senantiasa beribadah, berarti menjalankan ilmunya. Kemudian orang yang warok. Warok itu orang yang mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Kemudian orang yang menjaga kehormatan kaum muslimin dan harta mereka, tidak saling menjatuhkan. Jadi di antara cirinya ahli agama, faqih itu menjaga kehormatannya siapapun. Berarti tidak posting apapun yang jelek-jelek tentang muslim yang lain. Kalau masih ada indikasi itu berarti belum faqih. Dan yang terakhir menjadi penasehat dan pembimbing bagi masyarakatnya. Nah, ini untuk kalian yang mungkin makomnya sudah faqih, ayo dicek sudah punya karakter ini apa belum. Kalau belum ya belajar. Ya, jadi bahan pertama untuk muhasabah ini. Nanti silahkan di rumah dicek.
Kita sudah muslim mukmin yang benar, sufi yang benar, atau fakih yang benar, atau belum? Kalau belum ya tahun depan diperbaiki. Oke, terus kita mulai gagasan-gagasannya ya. Tadi di depan saya bilang Imam Hasan Al-Basri itu punya pandangan yang agak pesimis tentang dunia. Sebenarnya hampir semua sufi juga begitu. Katanya Imam Hasan Al-Basri, dunia ini seperti ular, terasa mulus kalau disentuh tangan, tetapi racunnya dapat mematikan. Maka hati-hatilah dengan dunia. Ular itu kan halus. Kalau tidak percaya kamu elus-elus kalau berani. Kenapa kamu takut sama ular? Karena racunnya dapat mematikan. Harusnya kamu kalau takut dekat atau menyentuh ular, seperti itulah sikapmu pada dunia, biar tidak sembrono. Yang kedua, dunia ini adalah janda tua yang telah bungkuk dan beberapa kali ditinggal mati suaminya. Maksudnya apa? Banyak loh sebelumnya orang yang jatuh cinta sama dunia, dan orang itu sekarang mati sudah. Maka dunia ini posisinya janda. Jadi orang yang jatuh cinta sama dunia itu sebenarnya kalian sedang jatuh cinta sama janda. Kenapa? Sebelum kamu sudah banyak yang sudah jatuh cinta sama dunia. Dan orangnya sudah banyak juga yang meninggal. Berarti kan kamu dapat bekasnya mereka. Itu pun kamu senangnya setengah mati sama dunia. Jadi dunia itu janda tua yang bungkuk, yang sudah beberapa kali ditinggal mati suaminya. Beberapa kalinya itu bisa jumlahnya ratusan juta itu sudah. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini. Jadi seperti itu Imam Hasan Al-Basri memahami dunia. Oke, nah terus diapain dunia ini? Dunia adalah negeri tempat beramal. Tapi ada rumusnya. Rumusnya apa? Barang siapa bertemu dengan dunia dengan rasa benci dan zuhud, ia akan berbahagia dan memperoleh faedah darinya. Jadi jangan jatuh cinta sama dunia, zuhudlah. Zuhud itu memandang kecil, memandang tidak terlalu penting. Maka dunia akan kamu dapati banyak manfaatnya. Nanti di quotes yang lain katanya Imam Hasan Al-Basri, dunia itu alat, maka jadikan dia alat untuk tujuanmu, jangan dibalik. Kamu yang jadi alatnya dunia. Banyak orang yang hari ini terbalik. Dia jadi alatnya dunia, bukan dunia yang jadi alatnya untuk mendekat pada Allah. Namun barang siapa bertemu dunia dengan perasaan rindu dan hatinya tertambat pada dunia, ia akan sengsara dan akan berhadapan dengan penderitaan yang tidak dapat ditanggungnya. Apapun yang menurutmu bagus, indah di dunia ini, sikapilah dengan zuhud. Anggaplah dia kecil, tidak terlalu penting. Karena kalau kamu jatuh cinta beneran, rindu beneran, tertambat beneran sama dunia, bersiaplah untuk menanggung segala penderitaan dan resikonya. Apapun itu. Harta itu terlalu sedikit membuatmu gelisah, terlalu banyak membuatmu bingung. Apalagi pasangan, istri, suami, terlalu jelek kamu stres, terlalu cantik kamu ya stres. Kalau terlalu tertambat susah. Jabatan juga begitu, pangkat juga begitu, kedudukan juga begitu. Begitu kamu terlalu terikat ke sana, siap-siaplah menanggung resikonya. Jadi ini pandangannya Imam Hasan Al-Basri tentang dunia. Masih ada lagi. Tidaklah gambaran kehidupan dunia ini seluruhnya dari awal sampai akhir kecuali seperti orang yang tidur. Dia melihat dalam tidurnya apa yang dia senangi, kemudian dia tersadar bangun. Ini mirip dulu Imam Ghazali yang mengibaratkan jangan-jangan hidup kita ini kayak mimpi. Enggak kok Pak, ini nyata kok Pak. Loh kamu pas mimpi juga begitu, rasanya kayak nyata. Begitu bangun kamu sadar bahwa oh alah ternyata mimpi. Besok mungkin begitu kamu meninggal,
ganti alam, kamu baru sadar bahwa oh ternyata dunia yang heboh kemarin itu rasanya hanya kayak mimpi. Yang sejati sekarang di sini, yang kemarin itu hanya permainan. Bisa jadi begitu. Itu kan di Imam Ghazali. Nah, Imam Hasan Al-Basri jauh sebelumnya sudah mengisyaratkan dunia ini kayak orang tidur. Begitu kamu bangun nanti kamu tahu yang sejati. Sekarang sih seolah-olah ini sejati. Sesuatu yang fana, betapapun banyaknya, tidak akan menyamai sesuatu yang bakok, betapapun sedikitnya. Waspadalah terhadap negeri yang cepat datang dan pergi, serta penuh tipuan. Ini diantara quotes-nya untuk menunjukkan betapa dunia ini jangan terlalu diberati oleh hatimu. Dunia itu hanya 3 hari saja, kemarin, besok, dan hari ini. Hari kemarin sudah pergi, sudah lewat. Hari besok mungkin kita tidak menjumpai. Wong ya, tidak jelas kita besok masih ada apa enggak. Satu-satunya yang jelas cuma hari ini, jam ini, bahkan detik ini. Ini yang jadi milik kita, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jadi maksudnya Imam Hasan Al-Basri, detik yang tadi sudah lewat. Detik yang akan datang kita tidak tahu situasi kita seperti apa. Yang dalam kuasa kita hanya detik ini sebenarnya. Maka jangan sia-siakan waktu, manfaatkan setiap detik hidupmu untuk hal-hal yang berguna. Kalau tidak, detik yang akan datang kamu menyesal. Tadi ngapain aku kok tidur? Tadi ngapain aku kok main HP saja? Tadi ngapain? Karena kamu kelewatan sudah. Kalau sudah tadi ngapain, sudah masa lalu, tidak bisa diubah. Jadi masa depan masih belum jelas, masa lalu sudah tidak bisa diubah, kita hanya menguasai masa kini. Maka nikmatilah hidupmu sekarang, lakukan hal yang tidak membuatmu menyesal di detik yang akan datang. Itu nasihatnya Imam Hasan Al-Basri. Ini nanti silahkan dibaca. Yang terkenal sekali adalah surat beliau pada salah seorang khalifah yang sangat terkenal, Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini zaman itu masih surat, masih belum bisa ngirim WA. Katanya Imam Hasan Al-Basri kepada Umar bin Abdul Aziz, ini salah satu khalifah kesayangannya para ulama. Amma ba'du, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dunia ini adalah tempat pengembaraan, bukan tempat tinggal untuk selamanya. Nabi Adam diturunkan ke dunia dari surga sebagai bentuk hukuman dari kesalahan yang pernah dilakukannya. Jadi kalau dilihat dari kisahnya Nabi Adam, hidup kita di dunia ini hukuman. Maka berhati-hatilah dengan dunia. Sesungguhnya orang yang sadar bahwa dirinya akan meninggalkan dunia akan selalu mempersiapkan bekalnya untuk akhirat. Dan orang yang selalu terikat dengan dunia tidak akan sempat beramal untuk bekalnya di akhirat. Setiap saat selalu ada yang menjadi korban tipu daya dunia. Barang siapa yang tersanjung oleh dunia akan terhina. Barang siapa yang cinta dunia akan kekurangan bekal untuk akhirat. Dunia ibarat racun, siapa yang memakannya akan binasa. Wahai Amirul Mukminin, jadilah seperti orang yang sedang mengobati lukanya, selalu sabar menahan perih sesaat demi menghindari penderitaan yang panjang. Memang tidak enak disuruh menafikan dunia itu, karena hidup kita terbiasa dengan segala kenikmatan dunia. Tapi ayo, katanya Imam Hasan Al-Basri, kita bermental seperti orang yang sedang luka, menahan perih sesaat demi menghindari penderitaan panjang. Ia selalu rajin mengobati lukanya agar tidak mengalami rasa sakit berkepanjangan. Kalau kamu tidak bisa perih sesaat, nanti lukamu akan semakin panjang, sakitmu akan semakin lama.
Berhati-hatilah dengan dunia yang penuh tipu daya dan khayalan. Dunia terlihat indah, tapi terhias dengan tipuan dan fitnah. Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, dunia hanyalah mimpi, sedang akhirat adalah nyata. Di antara keduanya adalah kematian. Banyak para hamba yang terlena dengan mimpinya. Jika engkau selamat dari tipu daya dunia, maka engkau pun juga akan selamat dari huru hara besar kekuasaan. Jadi para pemimpin, kuncimu cuma satu, jangan tertipu oleh dunia. Namun jika engkau tertipu, aku tidak menjamin engkau akan selamat. Nah, ini nasihat untuk para pemimpin. Dan memang menurut Imam Hasan Al-Basri, cinta dunia itu dosa besar. Kenapa? Demi Allah, aku tidak takjub terhadap sesuatu seperti takjubku kepada orang yang tidak menganggap cinta dunia sebagai dosa besar. Demi Allah, sesungguhnya cinta kepada dunia adalah termasuk dosa besar. Bukankah semua cabang dosa besar itu disebabkan oleh cinta dunia? Korupsi, perampokan, pembunuhan, semua dosa besar. Sumbernya apa? Cinta dunia. Cinta harta, cinta kenikmatan dunia, cinta sesuatu atau seseorang. Bukankah berhala-berhala disembah, Allah diduharkai karena cinta dunia? Maka seseorang yang tahu tidak akan mengeluh akan kehinaan dunia, tidak akan berlomba mendekatinya, dan tidak akan putus asa karena jauh darinya. Kalau hanya dunia, tidak masalah kita dianggap hina, tidak masalah kita dianggap kalah, tidak masalah kita tidak sukses. Kalau hanya dunia. Itu pesannya Imam Hasan Al-Basri. Kalimat-kalimat semacam ini enak, indah kalau diucapkan, tapi nanti keluar dari sini ya koyo biasa nih. Harus sanggup ya. Kayak tadi loh, kayak orang sedang sakit, terluka, ya memang agak perih, puasa sedikit agak lapar, tapi nanti kita terhindar dari sakit yang lebih panjang. Ada dialog unik dari Imam Hasan Al-Basri dengan muridnya. Satu ketika ada muridnya tanya, wahai Abu Sa'id, karena beliau nama lengkapnya kan Abu Sa'id Hasan bin Abdul Hasan Al-Yasari Al-Basri. Wahai Abu Sa'id, pakaian apa yang engkau sukai? Jawabannya, yang paling tebal, yang paling kasar, yang paling buruk di mata manusia. Muridnya protes, bukankah Allah itu maha indah dan menyukai keindahan? Jawabannya Imam Hasan Al-Basri, wahai anakku, engkau salah paham. Keindahan di situ bukan itu maksudnya. Andai kata keindahan di sisi Allah itu karena pakaian, tentulah orang-orang lacur itu lebih mulia dari orang baik. Pejabat-pejabat koruptor yang kaya raya itu mobilnya indah, bajunya indah, istrinya indah, indah semua. Apa mereka paling dicintai Allah gara-gara itu? Kan tidak. Keindahan dalam kalimat itu maksudnya apa? Sesungguhnya keindahan yang dimaksud adalah mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ketaatan, menjauhi maksiat, berakhlak mulia. Itulah keindahan. Itulah yang disukai oleh Allah. Jadi kalau engkau sedang berjuang menjauhi maksiat, yang engkau lakukan itu indah. Kalau engkau sedang menjalankan ketaatan pada Allah, yang engkau lakukan itu indah. Kalau engkau sedang mewujudkan akhlak mulia, yang engkau lakukan itu indah. Bukan bajumu, bukan model rambutmu, bukan selfie-selfiemu itu. Keindahan itu ada pada akhlakmu. Itu kita kemarin kan memahami kalimat ini, Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Kata Imam Hasan Al-Basri, keindahan di situ bukan keindahan lahiriah, tapi keindahan batiniah.